Film diawali dengan memperlihatkan seorang istri bernama Nargis yang mengalami trauma karena pernah diperkaos oleh mafia. Dia mengalami depresi berat hingga harus mengkonsumsi obat-obatan. Pagi itu suaminya yang bernama Samir menyiapkan sarapan untuknya di hari ulang tahun pernikahan mereka. Di sini Nargis menolak untuk sarapan dan lebih memilih untuk langsung pergi ke psikiater. Sesampainya di tempat psikiater, Nargis kembali menceritakan traumanya dan dia juga merasakan tertekan karena belum bisa memberikan keturunan untuk Samir. Bahkan dia berharap agar Samir menikah lagi dengan wanita lain yang bisa memberikannya keturunan. Setelahnya tanpa sepengetahuan Nargis, Samir pergi ke dokter psikiater. Dia menanyakan tentang kemungkinan mereka memiliki anak. Namun dokter sangat tidak menyarankan melihat kondisi Nargis yang depresi tingkat tinggi dan harus mengkonsumsi obat dosis tinggi yang sangat berbahaya untuk keselamatan janin jika dia hamil. Hingga suatu hari, Samir pergi ke rumah teman lamanya yang bernama Depak. Kala itu, Depak curhat dengan Samir, yang mana keponakannya yang bernama Nandini kini sudah menjadi yatim piatu, sementara dia harus berpergian keluar kota untuk berdagang. Hal itu membuatnya tidak mungkin mengasuh Nandini dan dia berencana akan menitipkan Nandini ke panti asuhan atau LSM. Mendengar hal itu, Samir yang tak tega menawarkan dirinya untuk mengadopsi Nandini. Singkatnya, Samir pun membawa Nandini pulang dan dia diperkenalkan dengan istrinya yaitu Nargis. Samir menjelaskan bahwa Nandini adalah keponakan Depak yang sudah menjadi yatim piatu. Di sini Nargis yang masih dalam trauma berat ternyata tidak bisa menerima Nandini begitu saja meskipun Nandini masih bocil. Meski begitu, Nandini tetap bersabar karena dia cukup tahu diri meskipun dia masih kecil. कौन है? कह रही हैं कि आपको आपके खुद को आपकी डेथ हो गई थी, उसकी भतीजी है। ऐसा तुम्हारे बिस्तर पर आया हूं मैं आपके लिए। से पूछ लो। Seiring berjalannya waktu, Nargis pun pergi ke psikiater lagi. Dia mencurahkan isi hatinya yang belum siap untuk merawat anak. Karena untuk menjaga dirinya sendiri saja dia merasa tidak mampu, apalagi menjaga anak. Di sini dokter pun menasihati Nargis bahwa sesungguhnya Nandini juga mengalami kehancuran dan trauma yang besar sama seperti Nargis. Dan mungkin itu cara Tuhan menyatukan dua orang yang hancur untuk saling melengkapi. Nasihat itu pun menyentuh hati Nargis dan sejak saat itu Nargis pun mulai baik dan menerima Nandini sebagai anak. Kini kehidupan keluarga Samir pun mulai menjadi harmonis kembali berkat keberadaan Nandini. Layaknya orang tua yang baik, Samir dan Nargis menyekolahkan Nandini di sebuah sekolah terbaik. Keadaan Nargis pun semakin membaik dari depresinya. Bahkan kini dia sudah mau kembali main kuda-kudaan. Hingga tiba pada suatu hari di bulan April, saat sedang pulang sekolah, Nandini diajak oleh kakak kelasnya tingkat SMA yang sangat menyayanginya yang bernama Sema untuk membeli es krim sambil menunggu bus jemputan. Namun saat sedang asik menikmati es krim, tiba-tiba sekelompok pemuda SMA datang dengan menggunakan mobil van berwarna biru menculik paksa mereka berdua.
Orang-orang di sekitar pun ingin menolong mereka, tapi karena salah satu penculik ini membawa senjata api, warga pun jadi tidak berdaya. Ternyata penculik itu adalah Bacu dan kawan-kawannya yang ingin membalas dendam karena Sema tidak pernah menghiraukan cintanya. Pihak sekolah pun langsung menghubungi Samir dan Samir pun segera meluncur ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Samir menemui guru dan saksi mata yaitu tukang es krim. Samir dan kakak dari Sema pun meminta bantuan polisi bernama Tiagi untuk kasus ini. Namun Tiagi terlihat menyepelekan kasus ini dan membuat Samir naik pitam. आपकी बेटी को क्यों उठा के लेके समझ में नहीं नंदिनी का फादर जी हम वहीं से तफ्तीश कर पाएंगे। Samir pun mengancam jika terjadi apa-apa pada putrinya, maka dia akan menghabisi Tiagi. खराब कर दूंगा बात बिगड़ जाएगी। कुछ तो करिए सर हाँ बेटा तुम अभी Mendengar itu, Tiagi pun jadi marah dan mengusir Samir. Di tengah kejadian itu, tiba-tiba istrinya telepon dan untuk menjaga perasaan istrinya, Samir pun terpaksa berbohong. Setelahnya, Samir mencoba mencari petunjuk sendiri dengan bantuan saksi mata yaitu tukang es krim. Mereka pun mencari petunjuk dengan mengecek CCTV di sepanjang jalan. चौराहे पे थोड़ा इधर खड़ी करके देख। Di sini Samir pun mendapatkan petunjuk yang mana ternyata mobil van biru itu menuju luar kota dan tanpa pikir panjang Samir pun langsung pergi ke luar kota. मुझे मतलब स्कूल से आने में 4 मिनट लगते हैं शहर से बाहर Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Butakur, salah seorang penguasa yang kebal hukum, dihampiri oleh polisi Tiagi dan pimpinannya yang datang untuk menyampaikan kelakuan cucunya yaitu Bacu yang menculik 2 gadis. Ya, Butakur ini adalah neneknya Bacu. Butakur pun menelpon Sailendra yang tak lain adalah supir dari Bacu untuk mengkonfirmasi berita itu. Mengetahui cucunya sudah memperkodok 2 gadis di bawah umur, bukannya memberi nasihat pada cucunya, Butakur yang arogan ini pun malah memanggil salah seorang gangster penjagal daging untuk menghabisi 2 gadis di bawah umur itu. Dan penjagal ini bernama Rashid. Singkatnya, Rashid pun mulai melacak keberadaan Bacu dengan menghubungi Sailendra untuk menjalankan misinya. Seiring berjalannya waktu, Samir masih terus melacak mobil van biru bersama penjual es krim hingga sampailah mereka ke sebuah desa yang mana di desa itu ternyata sedang ada mobil van biru yang terbakar. Ya, itu adalah mobil van yang menculik Andini. Samir dan warga berusaha memadamkannya, namun setelah padam ternyata tidak ada korban di situ. Tak mau menyerah, Samir pun mengajak warga untuk mencari Nandini dan Sema di sekitar TKP. Dan benar saja, beberapa ratus meter kemudian pencarian mereka membuahkan hasil karena mereka berhasil menemukan Sema dalam kondisi pingsan. Samir bersama warga pun terus berusaha mencari di sekitar lagi, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan Nandini dalam kondisi tak sadarkan diri. Tak mau membuang waktu, Samir pun langsung membawa Nandini ke rumah sakit dengan mobil polisi yang kala itu sudah tiba di TKP. Saat Samir sedang membersihkan tangannya di rumah sakit, kakak dari Sema, sebut saja Asep, menghampiri Samir dan mengatakan bahwa pelaku dari semua ini adalah Bacu, karena mobil van biru itu adalah milik Bacu, cucu dari Takur. Sesungguhnya Asep sudah menyampaikan hal ini pada kepala sekolah, bahkan kepolisian. Tapi karena Bacu merupakan cucu dari Takur yang berkuasa, laporan Asep pun tidak ditanggapi. पर किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं का पुलिस विशेश्वर ठाकुर, कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। सब झूठ है। ये जो ब्लू वन है ना, ये उसी की है।
Di sisi lain, meski sudah ditangani dokter, nyawa Nandini tetap tidak terselamatkan karena anak sekecil itu harus mengalami hal yang menyedihkan separah itu. Gua aja sampai emosi yang baca ceritanya. आपकी बच्ची को बचाने का Setelahnya, Nandini pun dimakamkan, diiringi penuh rasa kesedihan. Gadis sekecil ini harus mengalami kekejaman para penguasa zolim. और बड़ों की इज्जत छोटों के साथ धैर्य से होंगे ना। क्या ये वही भूमि है? हर हफ्ते ये देखकर, लेकिन Nargis yang hatinya kembali terguncang pun memutuskan untuk meninggalkan Samir. Nargis berkata, selagi para pelaku yang memperkaos anaknya belum modar atau digantung, maka Samir tidak boleh muncul di hadapan Nargis. Di keesokan harinya, di depan pohon, di bawah guyuran hujan, di balik bayang-bayang Nandini dan tukang es krim yang ternyata sudah dilenyapkan, dalam hati Samir pun berikrar dan membulatkan hatinya untuk membalas dendam. Di malam harinya, Samir mendatangi rumah polisi Tiagi dan menanyakan keberadaan tukang es krim. Di sini Tiagi memberitahu bahwa tukang es krim juga sudah dihabisi oleh Thakur. Tiagi menyarankan Samir untuk tidak berurusan dengan Bu Thakur, apalagi Nandini cuma anak adopsi. Merasa Nandini disepelekan, Samir pun ngamuk dan menghajar Tiagi habis-habisan. Namun lagi asik-asik ngegebukin Tiagi, tiba-tiba bala bantuan polisi datang dan mengeroyok Samir. Singkatnya, Samir pun disidang dan di sini Samir hanya divonis 2 bulan penjara karena faktornya adalah ketidaksigapan polisi dalam menangani kasus anaknya. I'm really sorry for your loss. Hari pun berganti, Samir pun kini masuk penjara. Di sini dia tinggal satu kamar dengan Tolha yang merupakan salah satu ketua gangster terbesar baik di luar maupun di dalam penjara. Di sisi lain, Bu Thakur yang merasa semuanya sudah selesai menyuruh pembantunya untuk mematikan lampu, sebut saja dia Eli. Terlihat wajah Eli yang gelisah karena ternyata Bu Thakur ini merupakan seorang lesbiola. Dah, nggak cucunya nggak neneknya, kelakuannya sama aja. Di dalam penjara, saat makan siang, salah satu anak buah Tolha menyampaikan bahwa sebaiknya Tolha menjauhi Samir karena salah satu geng besar yaitu geng Jaiswal sudah dibayar untuk menghabisi Samir. Dan yang membayar mereka adalah geng Rashid, sang penjagal daging yang ternyata itu adalah musuh Tolha. Di malam harinya, di dalam kurungan, Tolha menyampaikan rencana pembunuhan itu pada Samir. Tolha yang ternyata penjunjung tinggi keadilan pun memutuskan untuk membantu Samir dengan memberikannya sebuah pisau untuk Samir berjaga-jaga. Dan tak lupa, Tolha juga menyarankan Samir serta seluruh penonton Sensasi Trends untuk klik like dan juga subscribe channel ini agar sehat, aman, dan selamat saat menyaksikan film ini. ente kadang-kadang ente सामने से तो मदद नहीं कर सकता, पर तुम जो कांड कर आएगा। हमारे खानदानी दुश्मन राशिद कसाई का एंगल क्या है वो तो हम पता लगवा लेंगे। तुम्हारे साथ क्या हुआ? शब बखैर समीर बाबू। Hari pun berganti, terlihat geng Jaiswal yang akan mengeksekusi Samir di kamar mandi. Samir yang sudah siaga pun langsung melakukan perlawanan dan baku hantam pun terjadi di sini. Tak selesai sampai di situ, pertarungan pun berlanjut di lapangan di tengah derasnya hujan.
Jumlah pasukan Jaiswal yang teramat banyak membuat Tolha tak tega dan mengerahkan pasukannya untuk membantu Samir. Dan pertempuran pun terjadi di sini. Di sini Jaiswal pun mengeluarkan jurus gigitan kanibalnya ke arah kuping yang dia pelajari dari Luis Suarez. Saking dekilnya dan dipenuhi lumpur, gua sampai nggak tahu mana musuh dan mana jagoannya. Yang jelas di akhir pertarungan menyisakan Samir one by one melawan Jaiswal dan mereka pun beradu serangan. Melihat Jaiswal tumbang, Samir pun langsung mengeluarkan jurus menyembelih kambing kurban. Sementara itu, di luar sana, Sema ternyata sudah sadar dan siap memberikan kesaksian. Hal itu pun kembali membuat Bu Takur panik dan Bu Takur pun segera berupaya menjumpai Nargis untuk bernegosiasi damai dengan menyogok sejumlah uang. Di sini Nargis jelas menolak dan Bu Takur malah memberi sebuah ancaman. Namun Nargis sama sekali tidak takut karena jangankan diancam, diperkaos 6 pria dalam 1 hari saja dia sudah pernah. Maka ancaman seperti ini tidak berarti apa-apa bagi Nargis. आपसे और आपके खानदान के मर्दों से क्या डरना? 5-6 मर्दों ने मेरा रेप किया। हम देख लेंगे। Kembali ke dalam penjara, terlihat Tolha sedang berdiskusi dengan temannya yang dia sebut sebagai paman. Tolha menyampaikan bahwa dia ingin mengangkat Samir menjadi pimpinan gangster, menggantikan posisinya untuk melawan kejahatan Rashid dan seluruh pimpinannya yang ternyata juga terlibat dalam kasus pembunuhan anaknya Samir. एक दोस्त भेजा है। इलाके में अपनी कोठी से टिफिन भिजवा रही है। भरोसा क्यों है? Singkatnya, keesokan harinya Samir pun bebas. Saat berpisah, Tolha menyuruh Samir untuk menjumpai temannya dan pasukannya, yaitu Paman. Yang mana nantinya Paman akan membantu Samir untuk mencari keadilan. Samir pun dijemput Asep, kakaknya Sema, dan langsung menuju rumah Paman. Singkatnya, mereka pun bertemu dengan Paman. Di sini mereka mengatur strategi untuk melakukan serangan pada geng Rashid, sang penjagal daging. करना और जुल्म सहना देख के मन न बदल जाए। देखा जाएगा। लो समीर मियां, अभी भी वक्त है। Hingga rencana pun matang, Samir dan geng Tolha pun langsung melakukan penyerangan. Mari kita lihat aksinya. Kroco-kroco pun berhasil mereka singkirkan. Hingga kini mereka pun berhadapan dengan petinggi geng Rashid. Mari kita saksikan pertarungannya. Singkatnya, Rashid pun berhasil dikalahkan dan Samir menyisakan seorang anak buah Rashid untuk menunjukkan tempat mereka menyembunyikan Bacu and the gang. Saat dijumpai, ternyata Bacu sudah melarikan diri dan yang tersisa hanyalah Sailendra sang supir dan Abhinav. Mereka pun diinterogasi. Di sini Sailendra mengatakan bahwa dia pantas mati karena dia merasa berdosa sebab tidak bisa melakukan apa-apa saat pemuda-pemuda ini memperkaos 2 gadis itu. Semua itu dikarenakan dia tidak bersenjata dan dia masih memiliki anak yang harus dia jaga.
Sailendra pun mengatakan bahwa yang memperkaos Sema adalah Bacu, sementara yang memperkaos Andini adalah Abhinav. पेट से उन्हीं का हुक्म था, राशिद को उन्हीं ने हुक्म दी, जोर हुए पेट से, और ने उस छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। जी के अलावा कोई नहीं जान सकते। ये झूठ बोल रहे हैं। Mendengar itu, Samir pun jadi lepas kendali dan menghabisi Abhinav. Keesokan harinya, Abhinav ditemukan dalam kondisi tergantung. Polisi pun melakukan penyelidikan di rumah Butakur untuk menangkap Bacu. Namun ternyata Butakur sudah menyembunyikan Bacu di Mesir bersama ayahnya Bacu. Dilihat dari tingkah laku Bacu dan neneknya, ditambah lagi lokasi pelariannya adalah Mesir. Di sini gua jadi curiga bahwa Bacu dan Butakur adalah keturunan dari Firaun karena kelakuannya 11-12 sama Firaun. Maka करेंगे अब बच्चों अगर बच्चों सरेंडर कर दे तो होगा भी. Sementara itu, paman yang punya koneksi pun berhasil mendapatkan informasi bahwa Bacu ada di Mesir, yang mana koneksi paman mau membantu Samir karena dia juga memiliki anak perempuan. Jadi dia bisa merasakan apa yang Samir rasakan saat ini. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से दरख्वास्त की है कि तुम 3 लोगों को पहले ही उनकी कत्ल इस केस का गवाह बनेगा ये. Singkatnya, Samir dan Asep pun pergi ke Mesir. Di sana mereka meminta supir taksi untuk mengantarkan mereka ke tempat penjual senjata ilegal. Mereka pun membeli senjata dari seorang pria, kita sebut saja dia Kibo. Dan di sini Asep menanyakan berapa biaya yang harus mereka keluarkan agar Kibo mau membantu mereka mencari alamat dan melakukan penyerangan. Whoever comes my way. Kibo pun meminta $1.000 per hari dan mereka pun sepakat. Tidak sampai 24 jam, Kibo berhasil menemukan alamat Bacu dan Samir pun merencanakan untuk melakukan penyerangan besok pagi. Hingga pagi pun tiba dan penyerangan pun Samir dan Kibo mulai. Mari kita saksikan. He is here for my son. छोटी लड़की का बाप है. Di sini Samir sempat dikeroyok, namun dengan sebuah gancu, Samir pun menghajar mereka semua. Bacu yang merasa terdesak pun segera melarikan diri bersama ayah dan pasukannya. Namun Samir tak mau menyerah dan terus mengejar mereka sampai ngelewatin piramid kampungnya Firaun. Baku bedil pun terjadi di sini hingga mobil pasukan Bacu pun meleduk. Tak puas sampai di situ, mereka terus membedil mobil Bacu sampai mobil itu jungkir balik. Samir pun langsung menyerang Bacu, terutama di bagian kantong menyannya. Di sini ayah Bacu mencoba menahan Samir agar Bacu bisa kabur. Namun semua itu sia-sia karena yang mereka lawan adalah kemarahan seorang ayah yang kehilangan putrinya. Bacu pun kembali tertangkap dan diserang Samir hingga kantong menyannya pecah. Tak sampai di situ, Samir pun langsung menghabisi Bacu sampai koit.
Dari sisi belakang terlihat ayah Bacu yang ingin menghabisi Samir. Namun untungnya ada Asep yang langsung ngebedil ayahnya Bacu sampai koit. Berita bodarnya Bacu dan ayahnya pun sampai ke telinga Bu Takur. Bu Takur yang tertekan meminta pembantunya untuk melayaninya berles biola. Namun pembantunya yang sudah geram dengan perlakuan menyimpang ini pun dengan tusuk kondenya langsung menghabisi Bu Takur sampai modar. Hari pun silih berganti. Kini terlihat Samir yang sudah kembali rujuk dengan istrinya yang ternyata kini sudah hamil. Di luar rumah terlihat sekelompok orang yang menunggu sambutan dari Samir. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan dan ingin meminta bantuan Samir. Karena sekarang Samir merupakan pimpinan geng terbaik yang paling ditakuti. आपसे मिलने आए सर लखनऊ और मलिहाबाद के बगल में खड़े हैं। Dan dari balik-balik kumpulan orang itu, Samir melihat bayangan Nandini. Dan film pun tamat. Wow, boleh juga nih film guys. Kalian harus tonton versi fullnya juga ya. Nah, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu aja ya video kita kali ini. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye. Climb